Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 97. Apa gunanya bekerja di lokasi konstruksi? Angli, apakah kamu terkena sesuatu? Tidak peduli pukulan apa yang Anda terima, Anda harus mengatasinya. Anda memiliki dasar yang baik. Menurut saya, jika Anda kembali bersekolah dan belajar selama setahun, lalu masuk universitas yang bagus, Anda pasti akan maju di masa depan. Petik 2. Su Xiaomei tidak setuju Lian pergi ke lokasi pembangunan Wu Jinseng. Ya, Lian mengangguk ringan, dan dia akhirnya bingung dengan pengalamannya tahun ini. Hah, belajar tidak ada gunanya. Mengapa kamu tidak bekerja untuk orang lain di masa depan? Wu Jinseng merasa sedikit tidak senang ketika dia menyebutkan belajar. Mungkinkah sama? Su Xiaomei memutar matanya pada Wu Jinseng. Wu Jin takut membuat Su Xiaomei tidak bahagia, jadi dia segera berkata, Xiaomei, ini sudah larut, ayo pergi makan malam. Su Xiaomei menjawab dengan lembut, menoleh ke Lian dan berkata, kita sudah setahun tidak bertemu, bagaimana kalau kita makan bersama untuk mengenang masa lalu? Lian hanya ingin menolak, tapi perutnya keroncongan tidak enak. Wu Jinseng akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dan bercanda, Lian, melihatmu seperti ini, aku khawatir kamu belum makan selama beberapa hari, kan? Ayo, kita makan malam bersama. Aku akan menjadi tuan rumahnya hari ini. Aku tidak peduli jika kamu makan cukup. Setelah mengatakan itu, terlepas dari apakah Lian menjawab atau tidak, dia menarik Lian dan berjalan menuju restoran kelas atas terdekat. Ini adalah pertama kalinya Lian memasuki restoran barat. Jika dia tidak datang bersama Wu Jinseng dan Su Xiaomei, dia mungkin ditolak masuk oleh penjaga keamanan. Setelah menemukan tempat duduk dan duduk, Wu Jinseng tampak semakin bangga saat melihat Lian tampak malu. Lian, jangan takut. Aku punya banyak uang. Aku bosan datang ke tempat seperti ini. Pesan saja apapun yang kamu mau dan aku akan membayar tagihannya nanti. Wu Jinseng menepuk dadanya dan bertingkah seolah dia tidak kekurangan uang. Biarkan aku memesankan untukmu. Su Xiaomei mengambil menunya dan berkata, karena takut Lian akan takut dengan harganya, dia memesan steak kualitas terbaik untuknya. Wu Jinseng benar-benar tidak peduli dengan uang, jadi dia memesan sebotol anggur merah terbaik di toko untuk meremehkan Lian. Setelah steaknya tiba, Lian mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah, berapa biayanya? Jangan khawatir tentang uang. Harganya hanya kurang dari 200 yuan. Kamu bisa makan apapun yang kamu mau. Jika tidak cukup, pesanlah porsi lagi. Wu Jinseng terus bertingkah seperti orang kaya. 200. Hati Lian tiba-tiba mendidih, dan diam-diam dia berteriak, sepotong kecil, kamu benar-benar toko yang teduh. Berapa banyak daging sapi yang perlu kamu beli seharga 200 yuan? Su Xiaomei juga berkata dari samping, Lian, jangan memikirkan uang. Hari ini kita akhirnya mendapat kesempatan untuk membunuh Wu Jinseng. Makan saja. Wu Jinseng juga menepuk dadanya dan berkata, benar. Lian, anggap saja aku domba gemuk, bunuh saja aku. Hehe. Lian terkikik, memandang Wu Jinseng dan bertanya, apakah kamu benar-benar yang bertanggung jawab? Wu Jinseng berkata dengan ekspresi cemberut, teman sekelas lama, lihat apa yang kamu katakan, traktir kamu makan dan aku tidak akan membiarkanmu kenyang. Kendurkan saja ikat pinggangmu dan makan sebanyak yang kamu mau hari ini. Jika kamu tidak makan cukup, kamu tidak akan memberiku wajah Wu Jinseng. Panggilan. Lian berpura-pura lega, lalu menarik napas dalam-dalam dan berteriak keras, pelayan, beri aku 20 porsi steak ini lagi. 20 lagi. Su Xiaomei dan Wu Jinseng sangat terkejut hingga rahang mereka hampir ternganga saat mendengar ini. Bahkan pelayan itu mengira Lian sedang bercanda dan berlari untuk memastikannya lagi. Tidak, Lian, bisakah kamu menyelesaikan makannya? Wu Jinseng bertanya dengan sedikit tergagap. Lian memasang ekspresi sedih dan berkata, bukankah kamu menyuruhku makan sebanyak yang aku mau agar kenyang? Kalau tidak, sebaiknya aku tidak makan. Makanlah selama Anda puas, Wu Jinseng baru saja mengatakan ini, dan dia mengatakannya dengan cukup keras hingga seluruh restoran dapat mendengarnya. Ditambah dengan teriakan Lian, semua orang di restoran pun menonton. Kata-kata tidak masuk hitungan. Wu Jinseng merasakan tatapan ragu di mata orang lain. Dia menamparkan meja, kemarahan bajingannya meledak, dan dia berteriak keras, pelayan, beri dia 20 lagi steak kualitas terbaik. Jika dia tidak bisa menghabiskannya, kami akan mengemasnya. Dia ke atas. Saat dia mengatakan itu, dia menyerahkan kartu kreditnya kepada pelayan untuk mencegah orang lain mengira mereka ada di sini untuk menimbulkan masalah. Ini, minumlah. Wu Jinseng menuangkan segelas anggur untuk Lian, berharap Lian akan mempermalukan dirinya sendiri jika dia minum terlalu banyak. Lian mengambil cangkir itu dan meminumnya dalam sekali teguk, lalu mendecakkan bibirnya dan berkata, wah, minuman ini enak sekali. Minuman. Ini adalah anggur merah terbaik di toko, dan sebotolnya berharga lebih dari 2.000 yuan. Wu Jinseng hendak mengejek Lian, tapi dia melihat Lian memegang botol anggur dan berteriak, pelayan, 5 botol ini lagi.
5 botol. Wu Jinseng hampir membenturkan kepalanya ke meja, dan berkata dengan wajah gelap, Sarjana Asam, bisakah kamu menghabiskan minumannya? Oh, lebih baik jangan menyerah. Lian tampak sedih lagi. Bukankah kamu bilang kamu punya kendali yang cukup? Kenapa, kamu bahkan tidak mengizinkanku minum minuman? Ketika Wu Jinseng melihat ekspresi polos Lian, dia sangat marah hingga sudut mulutnya bergerak-gerak, dan dia menamparkan meja lagi dan meledak menjadi kemarahan yang bajingan. Pelayan, 5 botol anggur merah lagi. Ketika manajer toko mendengar ini, wajahnya berseri-seri karena gembira. Satu orang memesan 20 steak kualitas terbaik dan 5 botol anggur merah terbaik. Terlepas dari apakah dia bisa makan atau tidak, dia pastilah dewa kekayaan. Pada saat itu, manajer toko mulai menyapa Lian dan 3 orang lainnya secara pribadi. Namun Wu Jinseng tidak bisa makan atau minum lagi. Dia duduk di sana dan menatap Lian, berpikir dalam hati, Lian, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa makan setelah memesan begitu banyak. Semua orang di restoran juga menatap meja ini, ingin melihat apakah Lian bisa makan begitu banyak. Su Xiaomei merasa malu dipandangi oleh begitu banyak orang, jadi dia hanya mengambil beberapa gigitan lalu berhenti. Hanya Lian yang bersikap seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya, dia hanya mengambil steak dengan garpu dan memasukkannya ke dalam mulutnya bahkan tanpa menggunakan pisau. Seteguk steak dan seteguk anggur merah, sungguh tidak nyaman. Termasuk apa yang dipesan Su Xiaomei sebelumnya, total ada 21 steak, ditambah 6 botol anggur merah, semuanya masuk ke perut Lian dalam waktu kurang dari setengah jam. Semua orang, termasuk staf restoran, tercengang. Bukankah anak ini terlalu enak untuk dimakan? Sederhananya, hanya pecundang. Lian bersendawa, mengambil serbet dan menyeka mulutnya sambil mengeluh, aku benar-benar tidak bisa terbiasa dengan makanan asing ini, kalau tidak aku bisa makan lagi. Ayo makan makanan Cina lain kali. Apakah itu berarti kamu belum kenyang? Hehe, hehe. Wajah Wu Jinseng gelap, sudut mulutnya bergerak-gerak, dan dia tidak tahu lagi harus berkata apa. Satu kali makan menghabiskan biaya 15.000 yuan bagi Lian. Hati Wu Jinseng hancur dan dia menyesal datang ke restoran seperti itu. Akan lebih baik jika saya memilih roti kukus. Apakah kamu kenyang? Lian bertanya dengan sopan. Aku kenyang. Suara Wu Jinseng bergetar, dan dia menoleh ke Su Xiaomei dan berkata, ayo pergi. Ya, Su Xiaomei mengangguk. Melihat Su Xiaomei setuju, Wu Jin meninggalkan restoran barat seolah-olah dia sedang melarikan diri, karena takut Lian akan meminta makanan penutup lagi. Bab 98. Setelah makan dan minum, Lian awalnya tidak ingin terlibat lagi dengan Wu Jinseng, tapi orang ini benar-benar berpikiran pendek. Ada galeri menembak baru di kota, mengapa kita tidak pergi dan bersenang-senang? Wu Jinseng menyarankan. Saya juga mendengar bahwa hanya mereka yang diundang dan memiliki kartu keanggotaan VIP yang dapat pergi ke lapangan tembak itu. Saya kebetulan memiliki kartu VIP di sini. Wu Jinseng secara ajaib mengeluarkan kartu VIP untuk galeri menembak dan melambaikannya di depan Lian. Wu Jinseng menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan kartu VIP ini. Awalnya digunakan untuk menjamu pelanggan, tetapi Wu Jinseng mendapatkannya melalui kerja keras. Untuk memamerkan keahliannya di depan Su Xiaomei hari ini, Wu Jinseng pergi ke sana 2 kali sebelumnya, dan juga menemukan pelatih pribadi untuk pelatihan. Melihat Lian masih enggan untuk berbicara, Wu Jinseng berkata, teman sekelas lama, kamu tidak akan segan-segan memberiku mie, kan? Selain itu, berolahraga setelah makan akan membantu pencernaan. Lian, pergilah dan bersenang-senanglah. Su Xiaomei juga berkata di sampingnya. Lian menduga pedagang gandum itu belum siap, jadi dia berkata, oke, ayo kita bermain sebentar. Namun, saya mungkin tidak bisa lama-lama, saya harus melakukan beberapa pekerjaan nanti. Oke, kamu bisa bermain selama yang kamu mau. Wu Jinseng berkata sambil tersenyum, dan berkata pada dirinya sendiri, Lian, aku ingin melihat bagaimana kamu membodohi dirimu sendiri nanti. Galeri menembak ini dibangun di pinggiran kota, terlihat megah dan mendominasi, dengan mobil-mobil mewah terparkir di depannya. Siapapun yang dapat membuka galeri pemotretan memiliki latar belakang tertentu dan jaringan kontak yang sangat luas. Penembakan domestik secara bertahap menjadi populer, terutama di kalangan orang kaya, sebagai hobi umum. Tentu saja, biaya pengambilan gambar jauh lebih tinggi dibandingkan biaya hiburan biasa. Inilah sebabnya Pastor Wu Jinseng menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan kartu VIP. Mobil yang dikendarai Wu Jinseng adalah Audi Q7 terbaru. Mobil jenis ini mungkin tidak dianggap sebagai mobil mewah di kota besar, namun di kota kecil tempat tinggal Lian sudah pasti merupakan mobil mewah. Wu Jinseng telah ke sini beberapa kali, dan dia menggunakan kartu keanggotaan VIP, jadi dia dikenali oleh pelayan di pintu begitu dia tiba. Tuan Wu, Anda di sini. Pelayan itu menyapa sambil tersenyum. Wu Jinseng merasa lebih bangga ketika dia meneriakkan, Tuan Wu, dan dadanya membusung. Yah, apakah masih ada ruang? Wu Jinseng bertanya. Pelayan memeriksa tabletnya dan berkata, ya, ada juga ladang gas dan pistol, lihat itu. Senapan angin. Wu Jinseng mengerutkan kening dan berkata dengan ekspresi malu, saya belum pernah bermain dengan senapan angin. Karena yang tersisa hanyalah senapan angin, ayo bermain dengan senapan angin.
Setelah mengatakan itu, dia berpura-pura baik hati dan berbalik untuk bertanya pada Lian. Lian, kamu terdesak waktu, apakah tidak ada masalah bermain dengan senapan angin? Faktanya, Wu Jinseng sedang mempelajari senapan angin, dan dia menelepon untuk memesan tempat untuk senapan angin sebelum dia datang. Alasan mengapa dia terus berbicara adalah karena dia ingin pamer di depan Su Xiaomei, seolah-olah dia memiliki bakat menembak. Lian mengangkat bahu dan berkata, terserah. Lihat ingatanku, kamu belum pernah bermain senjata apapun, tentu saja semuanya sama. Wu Jinseng berpura-pura baru ingat, dan menggunakan ini untuk mengejek Lian. Su Xiaomei berkata dari samping, Lian, itu tidak masalah. Lagi pula aku belum memainkannya, jadi aku akan menganggapnya sebagai kesempatan untuk mendapatkan pengalaman. Ya, Lian mengangguk. Ang Li memang belum pernah bermain senjata di lapangan tembak. Senjata kompetisi semacam ini sama sekali berbeda dengan senjata di tentara, dan tingkat mematikannya bisa dikatakan diminimalkan. Mengambil contoh senapan, mereka dibagi menjadi senapan angin, senapan kaliber kecil, dan senapan. Di antaranya, senapan angin adalah yang paling tidak mematikan, mengandalkan kompresi gas untuk menembak tanpa komponen bubuk mesiu. Sesampainya di lapangan tembak senapan angin, petugas mengeluarkan 3 buah senapan angin dan menjelaskan peraturan operasi aman kepada mereka bertiga. Wu Jinseng telah mempelajarinya sebelumnya, tetapi sekarang dia berpura-pura menjadi orang baru dan mengajukan beberapa pertanyaan. Su Xiaomei mendengarkan penjelasannya dengan cermat dan terus menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Lian tidak terlalu mempedulikannya, meski belum pernah memainkannya, namun prinsip menembak senapan angin dan senjata militer bisa dikatakan sama. Setelah Anda menguasai keterampilan menembak di ketentaraan, senapan angin ini seperti mainan anak-anak, dan tidak ada yang sulit di dalamnya. Usai menjelaskan peraturan pengoperasian yang aman, ketiga orang tersebut mendatangi lokasi syuting. Lian, tidak ada gunanya menembak saja, kenapa kita tidak mencoba keberuntungan? Wu Jinseng bertanya dengan munafik. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak punya uang. Aku tahu kamu tidak punya uang, mari kita bertaruh pada hal lain. Wu Jinseng berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau ini? Jika ada yang kalah, bagaimana kalau belajar menggonggong 3 kali? Bukankah ini tidak bagus? Lian tampak malu. Su Xiaomei juga berteriak dari samping, Wu Jinseng, kamu bertindak terlalu jauh. Kita semua adalah teman sekelas lama, apakah perlu melakukan ini? Ini pertama kalinya semua orang bermain. Saya tidak tahu berapa banyak hasil yang bisa diraih seseorang. Saya hanya ingin merangsang ambisinya. Lagi pula, belum tentu dia yang kalah. Apakah yang kalah benar-benar harus menggonggong seperti anjing? Lian bertanya dengan datar. Tentu saja. Jika kamu takut, lupakan saja. Kalau kalah, bagaimana kalau menggonggong seperti anjing di sini? Lian bertanya lagi. Tentu saja, dengan Xiaomei di sini sebagai notaris, siapapun yang curang adalah anak anjing sungguhan. Wu Jinseng menepuk dadanya untuk menyatakan bahwa dia tidak akan menjadi penipu. Lian tampak malu dan berkata, oke, mari kita bandingkan. Lian, kamu, suara Xiaomei ingin membujuk tetapi disela oleh Wu Jinseng. Oke, aku pergi dulu, kata Wu Jinseng dan berjalan ke posisi menembak sambil memegang pistol dan membidik. Dari tindakan Wu Jinseng memegang pistol, Lian tahu bahwa lawannya telah belajar menembak, namun dia hanyalah seorang pemula, dan gerakannya memiliki banyak kekurangan. Pop! Dengan suara lembut, peluru mengenai sasaran 10 meter jauhnya. 9 dering. Wu Jinseng tersenyum dan sangat puas dengan hasil tembakan pertamanya. Tarik napas dan teruslah memotret. Dengan 5 peluru untuk setiap orang, skor Wu Jinseng adalah 9, 7, 8, 8 dan 6, dengan total skor 38. 38 cincin cukup bagus untuk pemula. Terlihat dari ekspresi bangga Wu Jinseng bahwa ini sudah menjadi hasil terbaiknya. Lian, giliranmu. Wu Jinseng tersenyum, seolah dia adalah pemenang terakhir. Lian berjalan ke posisi menembak, menyekat tangannya ke pakaiannya, seolah dia sangat gugup, lalu mengambil pistol dan menembak. Pah, 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 pah. 5 tembakan dilepaskan sekaligus, hampir tanpa jeda. Wu Jinseng terkejut sesaat, lalu tertawa keras, Liang, apakah kamu tahu cara bermain dengan pistol? Tidakkah kamu tahu bahwa kamu harus membidik sebelum menembak? Selain itu, pistolnya memiliki recoil. Setelah setiap tembakan, berhentilah sejenak dan atur pernapasan Anda sebelum membidik dan menembak. Bersambung.